Tapi aslinya memang penjaga kebun binatang, Mbak Claudia. Kalau penjaga kebun binatang sih enggak ya. Kok apa ya? Kayaknya saya salah deh, bukan. Security dong. Saya malu nih kok. Ini video kemarin kenapa bisa tiba-tiba viral? Nyangka nggak sih? Gak nyangka lah. Ya mana ada orang viral nyangka. Tapi maksudnya Mbak ngerasa kayaknya aku mirip Pevita dikit. Inilah dia tarian selamat datang dari Lilo dan juga Milo. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Halo Zugeng, selamat datang di Zultalk. Ini lagi hangat-hangatnya suasana hiruk pikuk di dunia maya, bahkan di dunia nyata. Dan saya memilih ke hutan-hutan saja. Di sini sangat enak sekali, banyak primata primitif dan permisi. Ya, saya sih sini ada janji sama salah satu bintang tamu saya yang pakar lah soal marga satwa gitu. Marga satwa tuh marga satwa bukan? Marga dan satwa? Ya. Ya satwa, ya satwa lah ya. Ya, jadi udah janji. Lilo. Nah. Milo. Ini. Nah. Lihat anak-anak saya nggak ya? Anak-anaknya siapa namanya? Lilo sama Milo. Nggak ada, saya Just. Silakan duduk Mbak Claudia. Claudia ini kawan-kawan. Mbak Claudia, apa kabar nih Mbak? Puji Tuhan baik. Baik, alhamdulillah. Terus saya tuh taunya emang karena viral kali ya. Jadi rame banget ya kemarin ya. Iya. Itu video udah berapa lama sih sebenarnya? Baru Januari awal. Januari awal. Bener-bener setelah tahun baru, terus tiba-tiba viral itu. Viral gitu ya, dan bener-bener, dan Mbak Claudia nyanyi juga katanya. Iya. Jadi kayak ini orang berdua, Claudia kan, Mbak Claudia ini dimiripin sama siapa? Bukan. Bopok. Aduh, saya takut tadi barusan baper. Asik ya Mbak ya. Sama Pevita Pierce. Terus Mbak Pevitanya juga nge-reaction juga. Nah, dibahas lagi, nyanyi juga. Semoga nanti duet cocok tuh kayaknya. Semoga ya. Semoga. Malu-malu. Tapi aslinya memang penjaga kebun binatang Mbak Claudia. Kalau penjaga kebun binatang sih enggak ya. Kok apa ya? Kayaknya saya salah deh, bukan. Security dong. Saya malu nih kok. Bapak saya tuh ya, orang yang bekerja di kebun binatang, kenapa jadi pekerjaan menjaga kebun binatang? Awas lu keluar lu monyet, anjing, awas lu keluar lu. Jerapah, masukin kepala lu jerapah. Enggak, di sana sebagai customer experience. Customer experience. Ya, jadi tugasnya memang memberikan pengalaman yang baik untuk pengunjung. Jadi kita edukasi satwa di sana. Kayak tour guide. Hampir mirip seperti tour guide, tapi bedanya kalau Tour. ya, kalau CS tuh cuman sekedar di area-area tertentu aja. Iya kan bener kan? Tour guide tuh nggak tour. Jadi ada beberapa titik kayak, oh kemarin itu di Lilo Milo yang sebenarnya si Lilo Milo itu apa? Otter, berang-berang cakar kecil. Otter, berang-berang cakar kecil. Berang-berang ya? Berang-berang. Jadi rame-rame. Kalau satu doang berang. Iya benar. Iya benar. Berang-berang, rame. Iya benar. Dia nggak boleh sendiri tuh. Iya, kalau sendiri berang-berang. Berang. Rame berang-berang. Berang-berang itu kayak gimana ya bentukannya? Pernah lihat berang-berang nggak? Berang-berang air. Iya, berang-berang air, bener. Cakar kecil itu ada Lilo dan Milo. Ada Lilo, Milo sama teman-temannya. Semuanya dinamain gitu. Dinamain semua karena kan memang harus ada datanya kan. Kalau untuk medis dan segala macam kan harus ada datanya. Aneh dan Lilo, Milo, mereka tahu nggak ya namanya Tahu. Lilo? Oh tahu. Lilo, Milo. Apa sih? Sering begitu. Oh iya. Cuma nengok doang. Kayak terus udah. Kurang ajar berarti ya. Emang binatang disapa nggak nyaut emang. Lilo, Milo. Iya, dipanggil Lilo gitu. Kadang nyamperin. Apalagi kalau orang sama orang yang dia kenal suaranya, dia pasti datang. Oh gitu. Kayak mbaknya panggil Lilo. Ya, Lilo gitu langsung datang. Dia datang berdua tuh sama Milo. Iya, dia karena kakak beradik atau gimana? Lilo itu adalah pemimpin otter di Solo Safari. Jadi dia pemimpin koloninya. Jadi kalau misalkan Lilo kemanapun dia pergi, Milo dan teman-temannya
dan rakyat-rakyat jelatanya Oke. itu. Berarti Lilo ini pemimpin dan Milo ini wakil pemimpin. Macam itu. Bisa dibilang seperti itu. Bisa Kalau dibilang seperti itu. silsilahnya sih seperti itu. Iya, oke. Gitu. Jadi kalau dipanggil Lilo Milo aja, Lilo Milo ke sini. Oh, semua berang-berang tuh masuk ikut juga berarti. Ikut, Oh, hanya kepala pemimpinnya doang dikasih nama. Untuk di berang-berang semuanya dikasih nama, cuman yang paling familiar si Lilo sama Milonya. Apa yang membuat dia tuh jadi ini, Mbak? Jadi kayak, wah, dia jadi ketua deh gitu. Ada pungutan suara dulu. Atau kayak, siapa di antara kalian yang cocok jadi ketua kalian ini? Lebih ke, karena biasanya satwa koloni itu kan pasti ada yang alfa gitu-gitu kan, yang dominan seperti itu. Nah, si Lilo ini adalah salah satu otter yang dominan, paling dominan di sana. Dia berhasil menyingkirkan kedudukan dominan yang sebelumnya. Jadi keren banget kalau misalkan diceritakan dari awal. Ini berantem dong jadinya kayak. Iya. Berantem jadi beneran. Dia rebutan posisi. Anjing. Gua mau nguasain di sini nih. Ini tanah gua nih gitu. Kayak berantem gitu dia, Mbak. Iya, dia kayak berantem sampai akhirnya Lilo menang dan berhasil merebut perhatian semua warganya. Iya. Terus beralih tuh. Iya, Lilo. akhirnya kepemimpinannya diambil sama Lilo. Milo berarti orang-orang yang kayak, Lilo oke nih, keren, Lilo oke nih. Lilo itu betinanya. Oh, gitu. Jadi ada king and queen-nya gitu lah ya. Iya, gitu, kayak gitu. Yang sebelumnya siapa nama ininya, Mbak? Yang dikalahkan si Lilo? Yang sebelumnya T-Rex. Namanya T-Rex. Bukan berang-berang kan kita kan? Ya berang-berang, cuma namanya T-Rex. Karena waktu itu dia paling garang. Buaya juga garang. Ini tapi T-Rex ya? T-Rex namanya. T-Rex. Oh, T-Rex dikalahin sama Lilo. Lilo. Ya, betul. Oh, gitu. Dikuasai lah. Betul. Dominasinya akhirnya diambil alih sama Lilo. Atraksi berang-berang ngapain aja sih, Mbak? Kalau yang Mbak... Banyak sih. Berang-berang tuh sebenarnya, apalagi pemimpinnya ya, biasanya kan dia cerdas. Dia bisa menguasai lebih dari 30 trik. Sebenarnya. Dia bisa... bukan trik, Fer. Bukan itu. Dia bisa berang-berang gini. Jadi trik-trik berang-berang itu, saya tuh berang-berang tuh kayak aneh, berang-berang. Otter gitu aja lah. Otter ya, benar ya. Jadi triknya tuh biasanya kayak lompat, terus tarian, muter-muter, gitu, serius. Buang sampah bisa, main basket bisa. Segitu bisanya dia berarti? Iya, dia karena paling cerdas sih dia. Dilatih? Dilatih, pasti harus dilatih. Itu bisa masuk Guardian of Galaxy tuh dia tuh. Wow. Gantiin si ini, siapa namanya? Lakun gitu. Cerdas banget berarti ya? Cerdas. Dan dilatih dong? Dilatih. Warga-warga yang lain tuh kayak nggak cemburuan pengen coba main basket gimana Males gitu. Males banget. Enggak begitu. Udah lu aja lah, udah. Udah mau nyantai aja gue. Dia milih satu pemimpin yang udah, lu aja deh yang jadi bos kita jadi kucing-kucing yang ayo semangat gitu. Begitu. Gokil berang-berang. Mereka tuh jealousnya cuman perkara makanan biasanya. Kalau makanan masih rebutan. Oh, bukan raja dikasih hidangan di prasmanan gitu. Enggak dong. Masa warga-warganya bayar upetin? Dikasih lele, udah bang, hilang. Buat lo aja bang, gitu. Kan enggak. Iya. Gitu. Oh, begitu. Apalagi selain berang-berang? Seru nih kayaknya. Banyak sih yang paling... Yang biasa Mbak ini aja, jadi apa namanya? Customer experience. Yang biasanya, yang paling, aku expertnya memang di berang-berang. Terus kalau show yang lain tuh ada gajah, ada burung. Gajah naik di atas gajah itu, Mbak? Gimana? Gajah naik di atas gajah? Gajah kan Mbaknya naik di atas gajahnya gitu. Kayak yang di Thailand kepalanya dipukul tok dia jalan gitu. Enggak, kalau gajah itu biasanya edukasi. Edukasi gajah sama... Mungkin ada trik tapi nggak terlalu banyak, kayak mereka mindahin kayu, gelondongan kayu, terus nyemprotin air gitu-gitu. Itu main bola. Oh, itu turnamen. Turnamen bola, sepak bola gajah nggak ikut dia? Ikut kayaknya tuh, cuman karena cuma 4, akhirnya nggak jadi turnamen. Oh iyalah, ngapain turnamen gajah kan ada. Itulah, gitulah. Nggak usah lah ya kita bahas ya gitu ya. Gajah juga diajarin berarti, ada namanya juga gajah? Ada. Siapa? Kita di sana ada 4 ekor, ada yang tua itu ada Gajah Dian, Gajah Manohara. Kok Gajah Dian kayak kejadian tapi diplesetin aja Gajah Dian gitu. Gajah Dian, Gajah Manohara, Gajah Lulu sama Gajah Sasha. Cewek semua berarti? Cewek semua. Loh, nggak berkembang dong jadinya dong?
Ada jantannya, cuman mereka memang kalau untuk yang bisa dilatih itu kan gajah betina. Karena mereka kan tingkat intelektualnya lebih tinggi daripada gajah jantan. Kalau gajah jantan tuh kan di habitat aslinya kan mereka tugasnya perang, menjaga teritori. Jadi mereka nggak bisa, sulit untuk dijinakkan. Jadi mereka lebih liar gitu ya? Ya, dibandingkan dengan gajah betina yang ngikut. Tapi satu kandang Mbak sana? Beda. Dibedain berarti? Karena kalau untuk gajah jantan kan powernya kuat banget. Jadi harus ada tempat khusus gitu. Wow. Terus yang kayak gitu ada sekolahnya nggak sih Mbak? Kalau kayak gitu sih sekolahnya sih nggak ada. Cuman ketika udah masuk akan di training selama beberapa bulan. Beberapa bulan? Saya pikir malah tahunan loh itu loh. Enggak, beberapa bulan aja sih. Kayak buat kenalan aja sama satwa-satwanya, terus materi-materi. Lilo. Monyet. Gitu. Kenalan-kenalan gitu. Jadi ya membangun chemistry aja biasanya. Membangun chemistry. Ajak makan. Lilo hari ini ngapain aja? Kesibukannya apa aja? Kayak gitu. Sebenarnya kalau ngobrol tuh juga sering, cuman nggak yang intens itu sih. Ngobrol sama monyet. Tapi ada tahu, kiper tuh sering banget dia ngobrol sama orangutan. Karena orangutan kan cerdas banget. Itu sampai setiap sore sebelum operasional tutup, si kipernya tuh biasa masuk ke eksibitnya dia, udah duduk berdua sambil nyuapin sambil ngobrol gitu. Ngapain gitu doang. Terus si monyetnya ngejawab gitu kayak? Ngejawab tapi cuman gestur biasanya. Oh iya, saya pernah lihat monyet yang bisa, bukan monyet atau King Kong ya, dia pakai bahasa isyarat gitu. Orangutan biasanya. Orangutan ya itu ya? Biasanya orangutan. Dia benar-benar ngerti kita, terus dia juga ngebalas kita ngomong gitu. Orangutan di sana tuh cerdas. Kita ada orangutan satu namanya Tori. Kok saya masih aneh ya mendengar binatang punya nama. Namanya Tori. Di sana tuh saking pinternya dia pernah ngelihat eksibitnya ada pecah kan, semennya tuh agak pecah gitu. Terus habis itu dia panggil tuh kipernya. Terus akhirnya mau dibenerin sama kipernya, nggak dibolehin sama si Tori. Iya. Dia ambil semen sendiri, diaduk sendiri, dipasang sendiri. Dia tuh orang hutan tukang. Beneran. Terus ada lagi cerita lucu. Ada Garpin. Loh, karena cerdas banget. Makan siang kulit. Karena saking pinternya dia lihat kipernya ngelepas baju gitu ya. Jadi bajunya ada di bawah gitu. Dia ambil sama dia dicuci di air, dicelupin, ya Allah, terus dijemur sama dia. Pinter banget. Emang sepinter itu. Nyuci juga bisa, masak nggak bisa dong. Kalau masak nggak bisa. Kalau udah pintar masak udah dilepas aja Mbak, masuk ke masyarakat aja udah gitu. Nggak usah iya membaur aja gitu. Kapan lagi kita lihat orang hutan ke pasar beli sembako gitu. Lada, kangkung. Lara tuh lucu banget. Kangkung. Jadi emang udah kepasaran. Iya kan, maksudnya kalau udah segitunya. Nah, saya tuh penasaran satu hal tentang yang kayak gitu. Mereka tuh ada perasaan sedihnya nggak kayak kalau misalnya Mbak udah nggak kerja lagi di sana atau misalnya dia tahu nih si orang itu kayak lagi ngerasa nggak nyaman, terus binatang tuh kayak kamu kenapa, kamu jangan sedih dong atau ada, apa tapi gitu. nggak semua satwa sih. Nah emang binatang tuh punya perasaan. ada beberapa ada ya? Apalagi kalau primata tuh pasti ada, kayak dia ngerti kipernya kenapa. Terus kalau misalkan ganti kiper, mereka juga nggak langsung deket gitu, jadi perlu kayak adaptasi dulu gitu. Seperti itu. Saya masih membayang King Kong ke pasar, orang hutan ke pasar. Apalagi? Berarti ada gajah, ada berang-berang, otter, tiger, harimau. Ya harimau ada di sana. Mbak kayak ini harimau kita melompat api. Ada show-nya, ada lebih ke keeper stock sih itu. Jadi kayak ngobrol sama kipernya sambil ngeliatin cara mereka cari makan, renang kayak gitu. Oke, sama harimaunya siapa? Harimaunya ada 2 ekor di sana, ada Revi sama Rasna. Oke, mantap. Karena saya pikir apa nih jangan aneh nama harimaunya nih. Ada yang lucu, nama satwa lucu. Buaya muara di sana namanya Bima Bagong. Spesifik nama orang Bima Bagong. Buaya muara. Bima Bagong.
Bima aja mungkin banyak orang yang kena kali ya, dari tambah Bagong. Tapi kalau ada nama orang Bima Bagong juga kasihan juga. Buaya. Buaya muara namanya Bima Bagong. Karena dia paling besar di sana. Dan suka godain cewek juga berarti. Ya. Iya. Buaya tuh setia tahu malahan. Oh iya benar. Iya, dia pasangannya cuma satu. Bukannya itu merpati? Enggak, buaya juga. Yang nggak setia tuh malah singa. Karena singa itu bisa satu jantan berapa wanita gitu. Dalam waktu yang bersamaan juga bisa dia ganti-ganti. Oh, berarti istilah yang kayak cowok buaya itu harusnya cowok setia gitu ya? Iya, harusnya ya. Iya, tapi melata. Tapi cowok-cowok yang suka melata berendam di air kotor. Cowok-cowok kumuh di muara. Kalau singa kan ada garang, ada kerennya dikit gitu. Oh, buaya. Oh iya benar, makanya di adat Betawi roti buaya itu untuk nikah kan? Iya, betul. Dikasih roti buaya, lambang simbol kesetiaan. Bisa. Oh. Ada nama lain nggak yang menurut Mbak ini aneh nih tapi nggak cocok sama binatangnya? Kalau Lilo Milo kayaknya masih oke lah. Ada. Mumun. Pocong mumun. Tebak apa? Mumun itu kura-kura. Salah. Marmut. Salah. Aduh, apa kutu loncat? Apa ya? Binatang nggak tahu deh. Siamang. Saya tahu deh. Lu tahu siamang nggak sebuah? Siamang itu kan yang Iya, betul. Betul yang itu. Betul yang itu. Dari Mumun mungkin dari sananya kali ya namanya. Mumun. Enggak tahu juga sih. Saya bisa bahasa binatang selamanya gitu. Kayak ya nggak tahu sih itu dikasih nama langsung dari kiper yang dulu sih. Iya dari kiper yang dulu. Nah, Mbak sendiri pernah ngasih nama nggak? Kalau ngasih nama belum pernah sih. Cuman kemarin ada walabi yang lahir, kita langsung kasih nama. Kayak kanguru. Lu tahu walabi? Kanguru tahu. Kanguru tahu. Tahu ya, kayak kanguru tapi dia lebih kecil. Namanya walabi. Kanguru tapi lebih kecil. Kenapa nggak kanguru kecil aja? Maksudnya kayak iya dong. Kan itu kan nama dibikin karena di daerahnya dia kan berbeda. Kalau kanguru itu kan Australia. Kalau walabi itu dari Papua. Walawai dari Cina. Walawai. Walabi. Oh, kanguru kecil. Dia punya kantong juga? Iya, sama persis. Cuman memang bedanya cuma di ukuran tubuh aja. Berarti kerdil lah ya? Maksudnya bukan kecil. kerdil dong. Maksudnya di kelompok mereka itu udah ukuran maksimalnya semua. Tapi kalau mereka gabung sama kanguru, dia kayak waduh, harusnya kita sebesar dia ya gitu. Ya gitu. Cuman segini. Kalau kanguru kan bisa setinggi ini. Jago berantem juga walabi. Sama. Iya. Tonjok-tonjokan. Di kebun binatangnya Mbak ada ini nggak sih? Siapa yang lama? Iya, lama ya. Bukan lama itu yang kayak kuda kan? Iya, betul. Lama itu yang kalau di film Zootopia itu yang iya, kayak Flash, The Flash. Slot. Kukang. Iya. Kalau di sana nggak ada, soalnya kalau di tempat aku itu dia lebih ke satwa-satwa asing yang endemik dari Asia. Di kebun binatang sana lengkap Mbak? Maksudnya untuk satwa Asia gitu ada lah ya gitu? Kalau untuk lengkap atau enggaknya karena dia masih baru 1 tahun, jadi belum bisa dibilang lengkap, tapi baru ada penambahan eksibit juga. Jadi kan disesuaikan sama pembangunannya, bertahap. Saya mau nanya sesuatu nih, tapi nggak tahu ya nih. Ini kan baru 1 tahun, iya kan? Satwa di sana agresif nggak? Karena kan baru pindahan dari saya juga nggak tahu sih proses pembentukan kebun binatang. Apakah transfer market dari kebun binatang lain ke binatang yang ini? Enggak. Jadi kalau di sana itu sebelum safari itu sendiri itu sebelumnya ada Juruk namanya, Taman Satwa Juruk. Itu zoo. Kebun binatang juga berarti? Iya, itu di Solo, kebun binatang di Solo. Dan akhirnya dikelola kembali oleh Taman Safari. Jadilah Solo Safari. Nah, jadi satwa-satwanya kebanyakan juga dari Juruk. Jadi memang konservasi dari lama. Iya. Terus ada beberapa satwa baru yang dikirim memang dari Bogor, Prigen, kayak gitu. Satwa konservasi semua. Oh, masih Indo lah ya? Iya, jadi memang hasil konservasi. Jadi mereka sudah terbiasa sama manusia. Oh gitu. Tapi pernah ada yang ini nggak Mbak dari luar gitu? Kebun binatang luar kayak dari India? Biasanya ini sih, kalau itu tuh burung.
burung. Perburungan tuh biasanya ada yang import gitu. Tapi kalau untuk satwa-satwa yang buas, kita kan nggak mungkin ambil resiko kan. Karena pengirimannya pun juga susah. Jauh. Iya, dan itu yang saya pikirin kalau misalnya kayak ini harimau India gitu, dari India. Nggak konservasi biasanya, dari Bogor sama Prigen. Nah, udah nggak terasa nih ya, udah masuk awal bulan lagi nih. Gimana teman-teman yang mungkin masih punya saving sisaan dari gajian kemarin, jangan dihabis-habisin, ditabung sebagian dan juga dibeliin hal yang bermanfaat. Nah, kalau gua nih, kebetulan gua lagi pengen upgrade RDA, pengen gantilah suasananya dari RDA yang sebelumnya sama RDA yang baru nih. Nah, di sini kebetulan gua udah cobain si Jozu ini nih. Jadi si Jozu ini kolaborasi antara Vape Zoo dan juga Mike Vape House ya. Jadi RDA ini menarik karena dia secara struktur punya tampilan yang beda banget sama RDA yang lain. Nah terus kemarin kebetulan pas gue beli ini, gue sekalian dong mesti cari liquidnya juga. Nah di sini liquidnya gue kasih saja buat kalian ini nih, Enigmatic Pandemonium dari 3C, Vape Zoo dan juga Death Squad. Ini flavornya menarik, walaupun tampilannya cadas tapi juga rasanya tidak menyeramkan. Rasanya benar-benar nyaman ketika di puff pastinya. Paling enak RDA baru pakai liquid yang sudah pasti nyaman. Lanjut lagi guys. Selama jadi ini apa namanya experience, saya lupa terus nih. Customer experience, CS. Iya. CS itu pernah diisengin nggak sama binatangnya atau orang yang datang gitu, pengunjung? Kalau diisengin sama satwa nggak pernah sih. Digigit gitu? Gigit. Ini udah sembuh tapi. Itu apa tuh? Ini digigit lilo. Oh, lilo yang jantan dong? Iya, digigit lilo. Karena waktu itu sebenarnya nggak sengaja juga, bukan karena dia marah atau gimana. Cuman waktu itu diginiin. Ya, emang mancing-mancing. Iya, enggak. Enggak sih, karena waktu itu ada pengunjung yang dia ngefoto lilo pakai flash. Nah, lilo kita harus perlu pahami nih kalau misalkan ke zoo atau ke taman konservasi satwa itu jangan sampai kita ngefoto pakai kamera profesional dan terlalu dekat. Dan juga jangan pakai flash. Oh, karena mereka akan panik. Dan itu yang membuat mereka agresif. Oke. Kadang kan banyak nih teman-teman kita fotografer yang ngambil suasana alam. Lilo sekecil ini mau diambil deket matanya gitu langsung. Pakai flash lagi. Iya. Flashnya ada 3 orang di sini flash langsung terang itu. Emang boleh seterang itu? Iya, boleh. Fotografer baru namanya, cuman modalnya banyak. Beli aja semua alat tapi nggak ngerti. Ya itu berarti nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Itu digigit berarti? Iya digigit. Berarti kayak proses fotonya gimana? Coba saya penasaran deh cerita. Jadi ya udah. Misalnya saya nih, Mbak, saya boleh foto sama lilo nggak gitu? Nggak, dia waktu itu cuman rekam-rekam aja. Kita nggak tahu karena kan biasa kita juga bilang kalau misalkan ada kamera profesional bilang nggak boleh pakai flash ya Pak, biasa gitu. Cuman mungkin karena kita tahunya dia ngevideo, kita nggak ngeh. Gitu, jepret pakai flash. Nah, si lilonya langsung kaget kan. Lari-lari tuh, agak agresif banget tuh, lari-lari. Terus habis itu dia mau lompat ke pagar exhibit. Nah, waktu mau lompat, aku biasanya kalau udah gini, itu berarti Lilo nggak boleh lompat. Biasanya dia ngerti. Dia udah paham. Lilo, no. Aku bilang gitu biasanya ngerti. Tapi karena itu mungkin masih kaget, masih bingung, dia lompat, kena langsung tangan. Langsung gigit berarti ya? Langsung gigit, dan agak agak lengket gitu dia giginya kayak. Iya. Kayak Lilo kayak gini gitu. Jadi masih nyangkut gitu. Tapi memang nggak aku gini-giniin karena kalau gini-gini kan dia makin kenceng kan, karena dia juga panik kan. Aku diemin doang. Tapi perih dong, maksudnya kayak digigit gitu. Iya itu waktu itu mau show, jadi banyak pengunjung yang lihat. Enggak loh. Kayak 2 menit lagi show, gue kegigit otter ya. Iya. Dan harus tetap ini dong, tetap santai dong. Ya beginilah kalau berang-berang menggigit manusia. Memang sakit. Itulah kenapa kalau foto jangan pakai flash, jangan panik. Masih ada berang-berang di sini. Tapi nggak usah jangan. Jangan pernah lakukan lagi. Gitu sih. Waktu itu 2 menit lagi show, jadi udah terlanjur kan.
Terus habis itu aku bilang sama kipernya, gue kegigit otter nih gitu. Terus habis itu, waduh udah mau show, lanjut show aja gitu. Harusnya kan break, udah ganti deh gitu. Enggak, soalnya emang udah mepet banget, akhirnya udah tetap. Jadi cuma di plester doang, tapi masih ngalir gitu dah. Tapi kan pengunjung jadi takut kan. Iyalah. Siapa yang mau kasih makan Lilo dan Milo? Nggak mau apa? Iya, maksudnya nggak ada orang yang powernya aja udah digigit, apalagi kita gitu. Nggak mau takut sama gitu. Terus yang si fotografer gimana? Merasa bersalah nggak? Minta maaf nggak dia? Kurang ajar sih kalau menurut saya. Karena kan nggak tahu dia, mungkin ya kurang ini aja, kurang edukasi ya kali ya. Oh gitu. Saya gara-gara cerita ini saya ingat salah satu materi stand up dari orang luar negeri yang itu di Bali. Nama komiknya itu si Trevor Noah. Jadi dia di Bali ada pertunjukan ular-ular gitu Mbak, yang langsung kalau pawangnya ularnya kayak gitu, dia ngehindar, tidak kena lagi tuh. Wah, sampai ada satu momen ularnya duluan. Pas dibuka berdarah, terus dia harus show lagi kan. Oke, semuanya bebas aja, tapi orang muncul kayak sekian terima kasih, langsung kabur kayak gitu. Mbaknya nggak ada kepikiran, jangan deh, ini ada efek samping atau apa gitu dari gigitannya gitu. Enggak, kalau efek samping soalnya nggak ada, memang cuma luka aja. Jadi masih bisa ditahan sambil show waktu itu. Infeksi gitu apa? Si Lilo divaksin nggak? Divaksin, semua satwa di sana pasti divaksin, vitamin pasti ada. Selalu ya berarti ya? Berarti kebersihannya dijaga gitu ya? Ya, betul. Air kolamnya aja selalu dikuras setiap hari. Jadi memang dipastikan kebersihannya gitu loh. Kandangnya dibersihin terus setiap hari. Sekali berapa biasanya? Atau tergantung aja kalau lagi banyak berak ya udah bersihin gitu? Enggak, ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya langsung dibersihin. Terus selama menjadi experience customer, selama bolak-bolak. Maksudnya selama menjadi bercanda mulu. Ini video kemarin kenapa bisa tiba-tiba viral? Nyangka nggak sih? Nggak nyangka lah. Ya mana ada orang viral nyangka. Tapi maksudnya Mbak ngerasa kayaknya aku mirip Pevita dikit. Lucu banget. Kalau waktu sebelum viral itu memang aku kan punya akun medsos yang agak rame ya dari dulu. Iya. Dan beberapa orang memang udah mention, mirip Pevita, lu besok bakal viral nih gara-gara mirip Pevita. Wih. Kayaknya aku ada DVT-nya, kayak mungkin 3 tahun lalu ada yang komen begitu. Lihat aja lu pasti viral nih gitu. Wih. Udah nebak orangnya. Dia kali yang viralin kali. Emang niat banget dia. Langsung ke kebun binatang nyari gitu. Enggak dong nih, seniat itu memang. Nggak tahu, orang aneh-aneh sekarang Mbak. Udah percaya aja. Maksa bintang tamu. Tapi setelah viral ini mirip Pevita bakal ini nggak sih, ada pernah ketemu nggak? Sama Pevita? Iya. Belum. Tapi udah DM-an. Udah. Asik. Udah Ketemu gitu main atau apa, siapa tahu kan Mbak juga nyanyi. Ya rencananya gitu. Begitu, tapi nanti lihat jadwalnya Pevita dulu aja. Sombong. Jadwalnya Pevita dulu aja. Apa? Soalnya gue yang paling banyak panggilan nih sekarang nih gitu. Kita senang loh dapat salah satu jadwalnya ke sini. Kapan lagi? Pokoknya ya dari selama Zoo konten ini jalan, baru ini yang benar-benar kita bahas Zoo. Iya juga ya? Iya juga. Makanya bini saya tuh kayak ngeliat langsung, ya mending ini ajak ke zoo nih, bagus nih kontennya soal kebun binatang kan. Lu kemarin bahas tai, bahas ini gak ada hubungannya sama zoo. Udah ini ajak nih, bisa nih gitu. Dia kan paham soal binatang, lu kan tolong. Besok mau undang Lilo Milo aja sekalian. Itu pertanyaan kita sebenarnya. Kalau kita bawa binatang-binatang yang kayak gitu, itu ada hukumnya nggak sih? Karena kalau kambing mungkin bisa lah, ayam atau apa, hewan-hewan yang ada di kebun binatang tapi ini bisa dikatakan jinak gitu. Kalau itu sih biasanya aku nggak bisa komen banyak ya, karena itu biasanya tergantung peraturan dari masing-masing perusahaan, juga peraturan dari pihak yang lebih berwenang soal itu. Ya kalau menurut aku mungkin tergantung status. Dilindungi atau enggaknya kayak gitu. Iya. Terus ini kepemilikannya siapa? Kepemilikannya zoo kah atau kepemilikan pribadi kah? Mungkin kalau pribadi masih boleh, tapi kalau
kepemilikan udah punyanya zoo atau punyanya taman konservasi nggak boleh. Tergantung peraturan. Iya, tergantung peraturan gitu berarti ya. Kayak hewan-hewan liar itu yang di kebun binatang lah, buaya itu perlu ada surat kah kalau untuk melihara buaya gitu? Kalau itu Kang tahu sih. Iya, nggak nyampe ke sana ya berarti. Iya. Jadi Mbaknya asli Solo? Asli Solo. Enggak sih, sebenarnya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi besar di Solo. Besarnya di Solo. Iya. Terus jadi aduh, saya salah lagi, customer experience di Solo. Solo, betul. Sekarang lagi main di Jakarta. Iya, lagi main kebetulan. Ya ini gara-gara ini. Kita seneng banget. Kalau kita bisa dapat waktu mah seneng banget. Mbak kalau misalnya diajak pergi ke kebun binatang gitu, misalnya kayak ke kebun binatang yang lain, suka ini nggak lihat kayak binatang-binatang ini? Asli seneng banget. Semenjak aku kerja di zoo, itu aku jadi sering kalau main, udahlah ke zoo aja gitu. Biar tahu. Iya, ngelihat satwa-satwa yang beda gitu dari tempat aku kerja, kayak gitu sih. Pernah kepikiran pengen melihara binatang itu nggak yang beneran? Sering, kayak aku lagi gemes banget sama kakak tua nih misalkan, terus aku jadi pengen banget punya kakak tua, pelihara kakak tua. Terus otter tuh juga aku pengen banget. Cuman kan nggak ada tempatnya. Kalau kita nggak ada tempat, nggak ada fasilitas, ya mending nggak usah sih. Kasihan satuannya. Kasihan satuannya. Iya. Kayak apa gitu perasaan Mbak ketika pertama kali datang ke kebun binatang zoo itu? Awalnya udah ngerti binatang belum dong? Belum. Waktu awal-awal kayak saya akan menjadi Ace Ventura di sini. Enggak sih. Saya akan dekat dengan semua binatang-binatang ini gitu. Enggak sih. Apakah karena kayaknya gua sama binatang-binatang kayaknya seneng sih, seru sih gitu? Ya, lebih kayak gitu. Jadi waktu ada tawaran ke sana kayak, wah asik banget nih kayaknya. Karena aku juga suka lihat satwa kayak gitulah. Karena aku juga punya anjing kan di rumah. Agak ngegas ya anjingnya di rumah. Enggak apa-apa. Kecuali lihat anjingnya ke saya, anjingnya di rumah, nah itu. Gitu. Jadi seru banget sih kayaknya gitu. Oke, kalau gitu saya ada beberapa pertanyaan dari netizen nih Mbak. Mohon dijawab. Kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Ya jadi nggak apa-apa. Maksudnya kan ada beberapa pertanyaan yang wah saya nggak bisa jawab itu tuh gitu. Oke, ini dari Sultan Pamenan. Hadiahnya berapa nih kalau gue jawab? Kalau benar saya kasih 1 liquid dari Pepsu. Ayo Bang, bisa Bang. Bang Pendri langsung catat, anjing Rin, keluar lagi nih. Dari Sultan Pamenan namanya. Apakah setelah viral dan banjir job, anjing emang orang, jangan gitu lah. Maksudnya lagi, ya banyak lah panggilan-panggilan setelah ini ya. Ya ada. Sukses terus Mbak, respect Mbak. Amin. Kak Claudia masih kerja di kebun binatang nggak? Oh iya benar. Masih dong. Itu udah regulernya ya? Iya masih. Terus izin-izin kayak gini gimana? Cuti, kan aku masih punya cuti. Oh berarti dalam setahun ada 12 gitu? 12. Ya udah program TV yang lain-lain cuma 12 nih. Kesempatan kalian. Jadi Mbak Claudia kalau ke Jakarta langsung booking 4 kali show. Pagi, langsung siang, sore, malam. Dirapel nggak apa-apa. Masih kerja berarti ya. Udah berapa lama Mbak? Baru 7 bulan sih. Baru 7 bulan dan ini adalah binatang pertama yang gigit? Iya. Iya? Iya. Oh. Jangan lagi lah. Iya maksudnya saya juga berharap jangan. Masa ada kedua ketiga? Iya maksudnya. Saya salah. Iya ini binatang pertama yang gigit bukan berarti bakal ada kedua ketiga. Maaf ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya binatang-binatang yang kayak Lilo itu masih aman lah. Yang tiger, iya, belum lagi tiger 2000 tuh. Udah susahnya lainnya. Tangan kita kotor, belepotan. Enggak, yang singa itu ada kecemasan sendiri enggak sih kayak apa gitu? Kalau kecemasan sendiri enggak sih karena mereka kan eksibitnya aman banget. Tapi kan singa bukan binatang yang happy gitu. Singa, harimau, tiger ya tadi ya. Harimau bukan binatang yang tergantung dia lingkungannya sih. Kalau memang dia sudah dari awal dipegang sama manusia dan memang sudah beradaptasi walaupun dia punya insting liar, tapi kan dia udah terbiasa sama lingkungan. Iya, maksudnya ya dia berbiasa aja, terbiasa aja, bukan yang sangat aktif atau apa gitu. Yang penting kita tetap ikut SOP biasanya.
Ini pertanyaan agak aneh sebenarnya. Apa tuh? Coba dubbing kata-kata Hayati dong. Waduh. Emang di kontennya suka dubbing gitu, Mbak? Nggak ada. Atau mengimpersonate Pevita kemarin nyanyi atau gimana? Yang gue tahu cuma Sri Asi, itu pun cuma 1 kalimat. Kenapa? Kaget ya? Biasa aja dong. Wah, gitu. Iya. Oh, gitu paham gua maksudnya. Jadi Hayati kan yang main Pevita juga. Jadi gitu. Film Pevita apa lagi? Tadi Sri Asi. Sri Asi. Hah? 5 cm. Yang mana fotokopi? 5 cm. Oh, yang naik gunung. Iya, yang fotokopi apa? Ini lagi duduk kok, nggak nongkrong gitu ya? Iya nggak sih? Tahu nggak? Ada. Salah. Beda. Sorry. Fotokopi. Maaf. Pokoknya ada deh film Pevita yang fotokopi apa ya? Iya. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu Hayati. Iya itu hanya. Iya maksudku tuh yang di fotokopi, ada filmnya di fotokopi. Jadi ada, nah ini saya. Maksa lah. Iya itu makanya tadi saya stop, iya kan? Ini dipaksa lagi. Nah ada, saya mikir kayaknya saya salah deh gitu. Ini saya minta satu dari Mbak aja deh. Tips baik sebagai pengunjung di kebun binatang, Mbak. Tips baik sebagai Ada 50 tips baik. Tips langsung supaya googling gini. aja ya. Dari Mbaknya aja kalau kita lagi lihat show gitu, apa yang sebaiknya jangan dilakukan? Yang pertama, kalau ke zoo diminimalisir ya untuk bawa makan minum dari luar karena kan pasti di zoo juga udah disediakan Tempat kios-kios, makannya, iya, seperti itu. oke. Jadi biar kita nggak banyak nyampah. Karena sering banget ada pengunjung yang mungkin kurang edukasi, mereka bawa dari luar, terus mereka kasih makanannya mereka ke satwa, dan itu nggak boleh. Oh, Karena biasanya satwa oke. itu untuk makan itu udah diatur jadwal-jadwalnya, terus gizinya seperti apa. Jadi kalau ada pengunjung yang kasih makan, itu nanti takutnya satwanya nggak cocok sama makanannya, kayak gitu. Oke. Saya pernah datang ke sebuah kebun binatang, nggak usah lah saya sebut namanya ya. Jadi di dalam itu, bahkan saya lupa di dalam atau di pintunya, ada orang yang jual kacang ini, Mbak. Jadi kayak, bang beli kacang bang untuk makan binatang gitu. Oh kalau yang modelnya safari di itu ya? Ya. Itu nggak apa-apa sih, memang ada peraturan, memang ada boleh gitu. Nah saya pikir kan kita nggak boleh ngasih makan nih gitu. Maksudnya yang berkemasan, kita nggak boleh bawa yang berkemasan. Ciki gitu nggak boleh. Dikurang-kurangin aja. Iya, kapan lagi lihat monyet makan Oreo diputer. Gila. Nggak atur atau momogi, buaya makan momogi. Gimana tiap kali masuk. Oke, yang pertama jangan bawa makanan dari luar. Ya, Apalagi makanan yang aneh-aneh. Pasti alasan orang-orang adalah saya sengaja nih bawa dari luar soalnya di kebun binatang nggak ada yang jual beginian gitu. biasanya ada beberapa kios yang tetap jualan sih di dalam. Iya, maksudnya dia spesifik saya mau beli kopi yang ini nih, kan nggak ada, nggak enak. Jadi gitu. itu balik lagi ke peraturan dari zoo-nya sih. Oke. Kalau memang boleh silahkan, tapi ada beberapa zoo yang bahkan jangankan zoo ya, tempat wisata aja sekarang memang sudah beberapa menerapkan larangan bawa makan minum dari luar karena kan memang biar nggak nyampah. Benar. Sedangkan kalau kita belinya di dalam, itu kan stok mereka udah atur tuh. Udah hitung semuanya udah ya. hitung. Iya. Jadi kemungkinan untuk nyampahnya kan kecil. Oke. Gitu. Jadi masih bisa diatur. Benar. Itu yang pertama itu. Yang pertama itu. Yang kedua? Yang kedua nggak boleh ini ya. Merokok. Di Kasihan kebun satwanya. binatang? Iya. Monyet. Asap bang. Garpit lagi. Vape aja dong. Itu sih. Gitu dia. Jadi kita tetap menjaga kesehatan satwa-satwa gitu. Pasti disediakan tempat khusus untuk smoking biasanya. Oh iya. Ada. Bukan sembarangan tempat berarti ya. Bukan sembarang tempat gitu. Terus yang ketiga itu tadi. Dari yang smoking tadi, pernah kejadian ini nggak apa monyet paru-parunya kena atau apa gitu? Nggak, maksudnya kan larangannya kayak gitu tuh. Pasti alasan lainnya kayak selain warga lain, pengunjung lain yang terganggu karena ya kadang orang sembarangan ngasap gitu kan.
Dia mikirnya karena ya udah nih alam bebas Iya, terbuka kan. mikirnya outdoor Udah, ya. ngerokok aja lah udah gitu, bukan di dalam gedung atau apa gitu. Kalau soal kesehatan satwa yang udah kena atau belum sih aku kurang tahu ya. Soalnya biasanya yang tahu dokter kan kayak gitu. Iya. Tapi memang kita mencegah aja. Apalagi kalau burung gitu kan mereka sensitif kan sama iya, asap. iya. Ya, sensitif banget. Gitu. Ya King Kong yang ketok-ketok pintu kaca tok-tok-tok. Ada jadi takutnya ke situ nanti dia harus sehat juga. Gitu. Yang kedua jangan sembarangan ngerokok. Ya, seperti itu. Yang ketiga, tadi kayak yang tadi jangan ambil foto Sembarangan pakai ambil flash. gambar. Oh, flash aja berarti ya. Flash, Termasuk HP jangan flash juga. jangan flash. Diusahakan untuk tidak pakai flash kecuali memang safari night mungkin. Oh iya. Tapi kalau safari night pun pasti biasanya udah ada lampu penerangan sih. Tapi horor dong safari night pakai flash gitu. Pakai flash terus dilihat tuh ada monyet kayak gitu mukanya kayak gitu. Jadi Cosplay. horor. Iya, jadi horor Monyetnya gitu. cosplay. Ya cosplay jadi ini genderuwo. Jangan foto pakai flash karena itu membuat berang-berangnya kayak gitu tuh. Kalau pakai flash tuh dia flash. Woi, jangan pakai flash gitu. Ini kayak gitu. Yang ketiga jangan pakai flash. Diharap ini terutama yang biasa bawa rombongan ya, kurang-kurangin Study pakai. tour ya, study tour ibu-ibu yang rame-ramean Iya, keluarga. Anak-anaknya tolong diborgol. Diborgol juga. Iya. Dikarungin. Ya, anaknya hilang. Kalau hilangnya hilang aja mungkin nggak pengaruh bagi pengunjung lain ya. Tapi kadang anaknya hilang itu minta tolong. Mama. Geret-geret. Siapa Orang lagi ini? show digeret-geret. Iya. Mbak. Mau itu. Gitu. Maaf, itu mbaknya nggak dijual. Yang bawa rombongan, selain memperhatikan putra-putri Anda, juga tetap meminimalisir penggunaan pengeras suara. Nah, suara apa? Toa. Jangan segala toa masjid, semasjid-masjid lu bawa ya. Ada yang kayak gitu. Jangan pokoknya pakai toa tuh diharap diminimalisir. Toa yang gede itu ada yang Yang dia datang. buat Iya. buat demo tuh. Iya. Yang kayak turunkan makan monyet. Jangan-jangan datang-datang bawa speaker gede tuh. Jangan. Ayo. Ayo kita lihat beruang makan. Putar musik, pimpang. Musik itu pimpang. Gitu sih. Ya, Soalnya jangan. kan ada beberapa satwa yang memang mereka sensitif sama suara. Itu terus kemungkinan juga mengganggu. Siapa? Binatang apa? Satwa apa kira-kira yang Ya banyak sih beberapa Rata-rata ya? rata-rata satwa begitu. yang Apalagi- berkaki panjang yang itu kasihan kuping nggak bisa ini. Iya kan? Kalau monyet yang punya tangan tuh masih kayak yang jerapah gimana dia muter kepala. Aduh. Karena kalau biasanya si otter sih, itu dia juga sensitif sama suara kan. Mereka tuh lebih ke ini sih, mereka tuh kepoan anak-anaknya. Jadi kayak denger suara dikit langsung nengok. Nah bahayanya kalau kita lagi show, ini kan MC biasa udah pakai speaker kan. Iya. Nah kalau ada yang bawa pengeras suara lagi, nah satwa-satwanya yang harusnya show dia harus main trik, dia nggak fokus, kayak dengerin yang mana nih gue. Oh gitu. Jadi lari fokusnya. Iya, jadi kalau lagi nonton show sebaiknya mic atau toanya itu nggak usah dipakai dulu nggak usah nih. dipakai. Nggak usah disautin juga gitu deh. Ya, Maksudnya gimana? Pengunjung yang ini yang udah bosan. Ya, masa triknya itu lagi, pakai toa tapi. Ganti dong, Mbak. Udah 3 kali nih kesini. Ya mau kacau masih ada sama saya ya. Ada tipe-tipe orang yang sebaiknya nggak usah megang toa gitu. Jadi orang yang apa-apa pakai toa gitu. Terus pas ngomong penting dia, ya tolong ngumpul dulu semuanya di sini. Kalau besok kita pergi lagi, nah harusnya kan kayak gitu di toa, bukan di pelan-pelannya. Gitu sih. Oke, yang keempat jangan pakai toa. Yang kelima, Yang Terakhir nih. kelima apalagi ya? Tadi udah toa, les. yang paling sering terjadi deh, yang ganggu banget ini.
Terutama mbaknya, lagi show atau apa gitu. Ini sih. Biasanya anak-anak itu tuh suka iseng ngelemparin batu. Udah gue bilang, anak-anak itu syarat boleh masuk kebun binatang. Gak ada syaratnya, Bang. Enggak, menurut saya harus ada, Mbak. Iya kan? Menurut saya anak-anak minimal harus bisa membedakan warna hijau dan merah jambu. Nah, itu tuh. Kalau jambunya hijau? Nah, itu kan. Jadi dia harus bisa bedain itu tuh. Jadi baru boleh masuk ke kebun binatang. Karena anak-anak rewel nangis, bapak ibunya masih ini, udah keluar aja. Tapi dia kayak, itu berang-berangnya marah tuh. Ganggu kita. Itu sih biasa anak-anak tuh kan nggak bisa baca signage kan. Kayak larangan-larangannya seperti apa aja tuh. Makanya orang tua tuh harus memperhatikan putra-putrinya. Kemarin tuh ada kejadian. Kudanil tuh kan biasa kan mereka berendam ya. Iya. Berendam tuh sampai gak kelihatan. Kadang kalau dipanggil-panggil pun tuh nggak nyaut kan. Ya mana ada kudanil. Time, hei. Dia pelan-pelan dulu kan dia. Time. Ya lihat dulu. Dulu tuh. Harus itu lagi. Iya kan. Saya kalau ke kebun binatang suka merhatiin binatang-binatang. Kudanil kayak gitu kan matanya doang tuh. Gitu. Iya. Kadang anak-anak tuh kalau udah gede kan kayak ini kenapa nggak mau muncul-muncul sih? Dia ambil batu dilemparin kadang. Oh iya. Kasian. Iya. Kasian si ininya. Iya, kasihan satwa-satwanya. Ada yang ngeluh nggak? Aduh, sakit bang gitu. Si kudanilnya, wah dimakan tuh anak kecilnya kayak gitu, dilap aja. Gede banget nih batunya bang gitu. Yang kecilan dikit lah sih gitu. Orang baru ya lu ya gitu. Emang gini kudanil. Kalau yang lari tuh kuda luar itu, kuda poni, naik di kuda poni. Itu sih. Biasanya anak-anak kecil yang harus edukasi anak Anda sebelum ke kebun binatang. Gitu ya. Itulah 5 tips dari Mbak Claudia. Terima kasih Mbak Claudia udah datang di Zutalk. Terima kasih Zugeng. Dan kalau misalnya ada pertanyaan tentang kebun binatang atau semacamnya, silakan tanya langsung ke Mbak Claudia. Jangan dong. Kebetulan aja. Oh iya benar. San, nggak mau lah repot jawab-jawab begitu. Masuk akal. Maksud saya datanglah ke kebun binatangnya Mbak Claudia itu langsung. Bukan ya. punya saya. Wah. Oke gitu. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak. Sukses terus atas semua karirnya ke depannya. Semoga duet sama Mbak Pevita nyanyi gitu. Semoga ya. Kapan lagi ada lagu kebun binatang? Si berang-berang. Berangkan dulu. Oh ya, katanya tadi ada ini cosplay Lilo Milo. Yang viral itu. Oke, coba saya diajarin gimana gitu. Sekarang nih ya. Lilo Milonya mana BTW? Oke, dicoba ya. Yang viral tuh berarti begini. Oke, baik sahabat satwa. Pada pagi hari ini, Lilo dan juga Milo akan menyambut Anda semua dengan tarian Selamat Datang. Dan seperti apa tariannya? Inilah dia tarian Selamat Datang dari Lilo dan juga Milo. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Oke, udah selamat datang. Udah gitu aja. Itu doang apa lagi? Atraksi dari Lilo Milo, lompat api gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Inilah sebuah lagu dari Lilo dan Milo. Saya punya trik, ini terakhir. Oke, saya berang-berang juga. Enggak. Kalau Mbak kan trik ahli dalam kebun binatang, saya trik ahli dalam vape. Oke. Kalau biasanya Mbak pasti ngeliat vape itu triknya cuma ngeluarin bulat. Ya bang, ngeluarin berang-berang. Enggak, itu terlalu ekstrim. Wah, dikeluarin berang-berang semua. Saya baling bisa cuma kotak. Oh, tantri kotak. Enggak, kayak gini kotak. Yang lain apa? Mau apa? Request apa? Ayo, yuk. Apa ya? Gue nggak tahu trik soalnya. Nggak tahu trik.
triknya akan saya tunjukin di episode minggu depan. Terima kasih Mbak, terima kasih waktunya Mbak Claudia. Tepuk tangan untuk Mbak Claudia kawan-kawan. Terus kita kembali lagi di Zugeng di episode berikutnya. Dadah.